Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial episode Yuk Tetap Bersyukur Walau Kasur Mengapung. Ngomong-ngomong mengapung sahabat jiwa, kita turut prihatin ya, khususnya Tia pribadi dan segenap sivitas hospital di RSJ Mutiara Sukma atas musibah banjir yang melanda di khususnya wilayah Kota Mataram. Dan kebetulan deket juga lokasinya sama RSJ Mutiara Sukma. Episode kali ini sudah hadir bersama kita dua rekan saya, sahabat karib, ada Aulia dan Mbak Astri, yang nantinya kita akan membahas tentang apa sih namanya dampak psikologis, toxic positivity, kalimat-kalimat yang biasanya semestinya nggak usah diucapkan ya. Sebaiknya saat orang terkena musibah apa sih yang diucapkan kayak gitu. Oke, Aul, begitu. Oke, betul. Kadang kan kita sebenarnya niatnya pengen support ya. Kita kan Ya. apalagi yang terkena dampak langsung dari Betul. musibah banjir ini terutama, kita kan pasti pengen support mereka gitu ya dengan kata-kata, tapi ada yang jatuhnya jadinya ke toxic positivity nih, Mbak Astri. Iya. Nah, kebetulan kan kemarin Mbak Tia juga udah turunnya ke Iya lokasi benar, ya. khususnya di Kebon Duren, kebetulan dekat sama RSJ. Jadi singkat cerita gini, warga di sana termasuk saya juga warlock sini kebetulan tinggalnya daerah Selagalas. Itu dari saya kecil gak pernah sama sekali yang namanya lihat Sungai Ancar itu debit airnya sampai merembes ke banjir. Yang Sampai jelas tinggi gitu ya. benar Mbak Astri, yang jelas pasti shock orang-orang lihat air besar kayak gitu, barang-barang mengapung dan ya seperti berita-berita yang beredar ya sahabat jiwa, banyak mobil yang terkena dampaknya masih ada di dalam kali sampai kemarin baru dievakuasi. Itu gimana sih menurut Mbak Astri dampak psikologis yang langsung kena di masyarakat? Terhadap bencana Iya, ini betul. maksudnya ya. Ya tentu pasti kalau kita mau bilang trauma masih terlalu jauh ya, karena kan butuh diagnosa lagi ya. Tapi tentunya pasti mereka sedih ya, merasa cemas, putus asa gitu. Apalagi melihat luapan air yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka Iya benar-benar. alami gitu ya. Selama ini mereka bersahabat gitu ya dengan Sungai Ancar tadi, yang dimana tadi Mbak Tia bilang juga kan Sungai Ancar ini adem ayem aja gitu ya, jarang banget sampai meluap gitu. Nah tentunya pasti mereka kaget, cemas, sedih gitu ya, terutama karena pasti banyak barang-barang yang mungkin hanyut, hilang gitu kan. Apalagi dengan kondisi mereka tidak siap mungkin ya, karena merasa santai aja, hujan biasa mungkin di awal seperti itu. Oke, jadi kan kalau menurutku pribadi ngelihatnya ini kayaknya termasuk yang paling parah di antara, kan sebelum-sebelumnya emang banjir juga kan, Betul, tapi kayaknya ya. ini yang paling parah. Dan kebetulan qadarullohnya salah satunya di daerah Kekale itu juga yang termasuk parah, terutama di depan Unram. Dan adik sepupuku itu kebetulan ngekosnya di daerah sekitar situ, dan menurut ceritanya ada tembok yang jebol gitu, jadi tembok itu nggak bisa nahan debit air yang naik, akhirnya itu habis dah itu di daerah sekitar situ gitu ya, di kos-kosan itu gitu. Nah, menurut Mbak nih, Mbak yang udah pernah nih turun langsung ke korban bencana, Mbak Tia juga baru kemarin gitu ya, respon yang biasanya muncul gitu pada mereka yang terdampak langsung dari banjirnya apa nih, Mbak? Kalau Tia kemarin itu kebetulan baru kemarin banget ini turun ngobrol kan sama warga-warga di sana. Kebetulan juga ada orang yang dikenal juga yang terdampak itu. Mereka ceritanya pokoknya kebanyakan bilang, ih nggak apa-apa Bu, yang penting masih selamat, yang penting masih hidup dah. Kalau harta benda bisa dicari, yang penting saya keluarga selamat. Sebenarnya nih Mbak Asti, pasti khususnya ya. Kenapa? Itu ada pengaruh nggak sih dalam proses pemulihan rasa traumanya? Gitu. Itu kembali ke karakter masing-masing ya. Bagaimana mereka mengelola luapan emosi yang terjadi ketika mengalami bencana itu, atau reaksi mereka terhadap situasi tersebut gitu. Itu kan salah satu positif vibes-nya ya. Dan nggak apa-apa gitu, tapi dilihat lagi, kita menganggap itu trauma kan ada jarak rentang waktunya, misalnya minggu ke minggu, apakah nanti tiba-tiba dia ada mimpi buruk segala macam. Nah kadang-kadang orang kan direspon awal mungkin seperti itu ya, mencoba positif, syukurlah saya masih hidup, syukur saya masih selamat gitu, nanti harta benda bisa dicari segala macam. Itu bentuk positif yang bagus sih. Tapi apakah dia coba mencari tahu terkait reaksi emosinya gitu. Kadang-kadang kan itu diabaikan akhirnya. Kayak misalnya sebenarnya sedih loh mereka itu, sebenarnya harusnya ketika menghadapi itu ya coba secara ini Mbak Tia atau Mbak Aul gitu ya. Kalau
lagi mengalami musibah, duit hilang aja, kita Iya. lagi nggak punya duit gitu, Iya, duit iya. jatuh hilang, kita lagi tanggal tua gitu, pasti kan kesel, pasti kan marah gitu, bukan dalam arti langsung mungkin saya kurang apa namanya, Bersyukur. kurang bersyukur, mungkin saya kurang sedekah kan katanya gitu. Iya, benar. Padahal kita sendiri sebenarnya lagi butuh uang itu Benar. gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya rasa kesel itu hal yang wajar sebetulnya. Jadi coba sebenarnya bisa digali sebenarnya. Tapi kan kita nggak mungkin memaksakan itu ke orang yang berusaha mencoba berpikir positif ya. Nah, tapi balik lagi dilihat nanti dalam jangka panjangnya apakah muncul itu tadi tiba-tiba nggak bisa tidur, tiba-tiba mimpi buruk, terulang lagi kejadian itu baru kita anggap sebagai udah trauma. PTSD gitu. Berarti sebenarnya wajar aja ya untuk merasa sedih, merasa kecewa kayak ya Allah harta bendaku, Iya, ya Allah benar. apa segala macam gitu ya. Tapi Betul. balik lagi ke karakternya ya Mbak ya. Iya. Karena kan ada maksudnya ada beberapa orang yang ngeresponnya nggak apa-apa dah yang penting kita masih hidup kayak Mbak Tia bilang Iya, tadi. Nggak iya, apa-apa iya. dah yang penting kita masih hidup, Iya. harta benda bisa dicari. Betul. Tapi kan yang namanya kita mencari harta dan benda itu kan prosesnya Nah, banyak iya, ya. betul. Apakah itu termasuk mereka juga menekan rasa sedihnya mereka kehilangan harta itu atau gimana sebenarnya Mbak? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya karena kembali lagi nih ketika itu kan cara mereka untuk mengalihkan sementara biar mereka bisa bangkit ibaratnya gitu. Tapi nanti ketika sudah prosesnya sudah selesai, mereka harus wah ini saya mau cari lagi nih kemana, apa lagi, aduh mulai lagi dari nol, nah muncul lagi itu. Jadi itu ya itu betul dia menekankan akhirnya. Nah jadi ketika mereka mulai lagi, mereka kerja lagi, itu akan muncul lagi tuh perasaan capek, lelah pastinya muncul lagi kan. Itu kenapa sih harus ada banjir kemarin, kalau nggak banjir, harusnya saya punya TV, harusnya saya nggak perlu lagi Iya. kerja lagi gitu, Menyesali capek. ya. Jadi akhirnya menyesali juga gitu prosesnya. Berarti it's normal kalau memang ngerasa marah di awal ya, karena kan Iya. itu respon alami manusia ya. Iya. Ibaratnya kita sudah berjuang mengumpulkan harta benda Iya. gitu ya. Iya. Di luar dari ada mungkin yang menyalahkan takdir, menyalahkan hujan, itu di luar dari itu gitu Iya, ya, Mbak, iya. ya. Tapi Mbak aku penasaran karena aku belum pernah turun langsung ke lapangan untuk yang trauma healing ya, untuk yang korban bencana. Ada nggak beda respon antara yang usia dewasa, usia anak-anak sama lansia? Mbak Sri pernah nggak trauma healing? Pernah. Gimana tuh pengalamannya saat ketemu korban bencana khususnya? Kalau dulu waktu gempa itu mereka lebih kepada khawatir tentang tempat tinggal. Jadi kayak panas terus mereka sakit gitu. Jadi mengeluhnya bukan karena gempanya, tapi karena kesehatan mereka, maksudnya nggak ada tempat lagi nih, rumahnya roboh gitu. Sama pun banjir juga itu yang longsor. Waktu itu pernah ke Lombok Barat gitu yang 2000 berapa lupa gitu. 20 berapa. Jadi tapi yang saya lihat dari ekspresi muka sih mereka masih yang normal ya, bukan yang murung, bukan yang sedih bagaimana gitu. Masih mereka ada rasa syukur gitu. Untungnya belum untungnya saya nggak sampai mati, untungnya saya nggak kenapa-napa gitu, untungnya anak-anak saya masih selamat gitu. Itu responnya. Kalau anak-anak sulit ya menggali terkait emosi ya, tapi mereka yang terlihat juga masih main-main karena yang mereka butuhkan kan keluarga ya, yang penting masih ada orang tua gitu yang Iya, ini. betul. Kalau orang tuanya sedih ya tentu pasti berpengaruh ke anaknya ya. Berimbas ya. Iya. Jadi kalau anak-anak sih mereka mencoba hanya mencerna kayak oh ini gempa, oh iya, oh ini. Jadi kan karena masih pikiran mereka adalah masih logis, operasional logis gitu ya. Kalau yang lansia pernah nggak yang lansia? Lansia itu lebih positif vibes ya yang Iya. kita temui. Mereka masih kayak alhamdulillah gitu, masih syukur masih ada yang menampung, masih bisa jalan, nggak kena runtuhan waktu gempa gitu ya. Masih apa ya, berusaha bersyukurlah dengan segala kondisi keadaan gitu. Kalau Mbak Tia? Ya kalau Tia ya syukurnya teman-teman dari awal gempa dia lagi di Bali, nggak ada posisinya di sini, nggak di Lombok, dan kemarin waktu banjir syukurnya juga nggak terdampak, aman-aman aja seperti itu. Tapi dia tetap itu kondisinya dekat rumah Tia ya, apalagi ngelihat kalau Tia tuh ngelihat anak-anak tuh aduh, dan otomatis orang tuanya pasti menutupi emosi itu ya, Iya. menutupi kesedihan itu Betul. biar Supaya anaknya nggak ya ikut sedih. Itu benar. sebenarnya bagus nggak sih Mbak dan Aul?
Kalau dari sisi psikologis menutupi rasa kesedihan itu, dan kalimat-kalimat yang sering muncul kayak apalah, banyak-banyak bersyukur, masih untuk selamat, itu sebenarnya kalimat empati yang mengarah ke positive Toxic. vibes, dan ada istilah baru ya, toxic Positivity. itu mengarah ke sana enggak bagaimana? Karena dia menekan emosinya, dia menutupi hal-hal cemas, khawatir, sedih, barangnya hilang karena rumah Terutama yang hancur. sering gitu kayaknya yang dewasa ya, yang Iya, seumuran-umuran menutupi kita ini, emosi. apalagi terutama yang punya anak tuh Mbak. Gitu. Termasuk sih, karena kan kalau kita lihat konsep toxic positivity ini kan konsep positif yang berlebihan pada diri, bahkan menyangkal emosi negatif yang muncul. Jadi kayak kecenderungan memaksakan pemikiran positif bahkan pada situasi yang sebenarnya seharusnya kita merasakan emosi negatif situ, kayak sedih gitu. Ya masa kita baru putus nangis, ketawa gitu kan? Iya, benar-benar, Atau benar-benar. itu tadi duit hilang, masa kita mau ketawa gitu kan? Duitku hilang, alhamdulillah gitu ya. Jadi begitupun bencana gitu. Memang bencana itu kan kadang kita nggak tahu ya, itu mungkin kita menganggap itu mungkin dari ujian dari Tuhan segala macam, kayak mungkin kalau kita rasanya marah tuh kayaknya nggak bersyukur ya, kayak gitu, kayaknya kita menentang takdir Takdir Tuhan Tuhan, gitu. nah. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin kehilangan ya, misalnya orang tua meninggal atau orang terdekat kita meninggal, kita nangis tuh pasti udah nggak apa-apa, udah tenang daripada mereka sakit gitu kan. Iya benar, daripada masih sakit kayak gitu. Itu kan sebenarnya hal yang wajar ya, respon wajar, normal, sangat normal ketika kita muncul emosi-emosi negatif itu, bahkan terkait bencana pun gitu. Cuma kembali bahwa ketika kita tahu respon kita adalah sedih, cemas, nah bagaimana mengelola itu gitu aja sebenarnya. Nah kalau orang tua nih, biar anaknya nggak ikut sedih atau apa, ya jangan menampilkan itu di depan anaknya gitu kan. Jadi untuk ke anak ya kita tetap harus positif gitu, sambil cerita gitu, sambil juga kita tanya ke anaknya, memvalidasi gimana perasaannya adek, rumahnya kebanjiran, masuk air gitu. Iya mah, hilang tuh mainan adek, sedih ya, sama mama juga sedih, kita jadi harus bersih-bersih, rumah kita kotor ya, kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Artinya kita juga ngobrol sama anak, dan kita pun juga ikut memvalidasi, nih ada temen ya anak kita, untuk kita memvalidasi bahwa kita juga sedih gitu dengan itu gitu. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan luapan emosi tuh sudah, baru kita bisa positif sebetulnya, seperti itu harusnya gitu. Berarti tidak ditolak ya emosinya seharusnya. Iya. Pun juga dengan kita ya, sebagai sanak saudara atau kerabat yang mengunjungi keluarga yang terdampak banjir, sebaiknya kita seperti apa sih kalimat atau dukungan emosional ya. Secara words kali ya Mbak ya. Gimana cara kita ngebedain kalau kita ngasih kata-kata positif yang emang sehat sama yang toksik, bedainnya gimana? Lebih kepada kita memvalidasi dulu emosinya. Misalnya Mbak Tien lagi kena bencana gitu ya misalnya. Jangan sampai ya. Ini saya contoh gitu ya. Jadi misalnya pasti rasanya sedih ya, kehilangan ini rumahnya ini. Yuk kamu mau cerita nggak ke aku, atau saya ada nih kalau kamu mau, saya ada di sini kalau kamu butuh teman cerita atau kamu butuh bantuan, bisa cari saya, misalnya kayak gitu. Jadi lebih kepada kita ngomong, kamu sedih ya, kamu pasti sedih, pasti ini berat ya, semua orang pasti merasa hal yang sama seperti kamu. Nah, saya ada di sini untuk, jadi bukan mengalihkan, jadi jangan buru-buru untuk semua orang pasti sedih, nggak usah kamu ngerasa gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi diterima emosinya, lalu kita tawarkan bantuan, atau kalaupun kita takut merasa tidak bisa membantu, tenang aja, ini pasti akan berlalu, pasti nanti cobaan ini nggak apa-apa kalau kamu nggak merasa baik-baik aja, kayak gitu. Tapi ini aku mau tanya Mbak juga, ini cemil ya, correct me if I'm wrong. Cemil. Tapi menurut Mbak, apakah ini juga depends on situasi dan juga emosinya saat itu? Oke lah, kita kayaknya sih perlu juga untuk reminder bahwa kita tetap harus bersyukur bahwa kita masih selamat gitu ya, walaupun harta benda udah lah gitu hilang. Tapi kata-kata itu sebenarnya kita ucapin tergantung dari situasinya nggak sih Mbak? Misal bencananya, misalnya kayak sekarang ya, bencananya baru beberapa hari yang lalu nih, sehari 2 hari yang lalu. Terus kita langsung bilang,
untung aja kamu masih hidup, jadi kamu harus bersyukur gitu. Itu kan karena baru banget ya, Iya. masih fresh from the oven nih Iya, gitu. betul. Tapi mungkin ketika kita nerima nih emosinya, oke dia marah, dia sedih gitu ya, nanti pas udah stabil nih kondisinya, baru tuh bisa mikir iya ya alhamdulillahnya Iya, masih betul. hidup gitu ya. Betul, Berarti kan betul. depends on bagaimana Iya. situasi dan emosinya saat itu Betul, kan Mbak ya. betul. Pasti betul. Jadi harus lihat kondisi waktunya ketika dia sudah mulai wah orangnya sudah mulai bangkit lagi, baru kita semangatin dengan kata-kata positif itu gitu, biar yang tadinya emosi negatif sudah dikeluarkan tidak terlalu membayangi lagi gitu ya. Jadi ketika sudah dia meregulasi emosinya, sudah berusaha untuk meregulasi emosi, dan akhirnya kan dari emosi yang sudah negatif keluar itu pasti kan muncul jadi gimana harapan barunya lagi. Nah di situ kita baru kasih kalimat-kalimat positif gitu. Berarti kan sebenarnya nggak apa-apa untuk ngucapin Nggak rasa apa-apa. kebersyukuran ya, Nggak apa-apa. tapi lihat Waktu dan kondisinya, ya. Berarti ya gimana? Nah, selain konteks bencana nih ya, Mbak Astri dan Aul, Ya. dalam kondisi apapun, misalnya sedang berduka, keluarga sedang sakit, kan kadang kita banyak ya mendapat kalimat-kalimat positif. Udah sabar, diterima aja, dipaksa untuk menerima gitu kalimatnya. Ya. Kalau kita terus-terusan terpapar kalimat-kalimat toxic positivity, apa sih dampak ke depannya buat si orang tersebut? Nah, kalau toxic positif ini kan dia menekan ya emosi negatif secara signifikan. Nah, artinya dengan munculnya emosi negatif yang terus ditekan secara signifikan, akhirnya akan menimbulkan stres. Ya, nah stres ini akhirnya menjadi dalam jangka panjang itu timbul kecemasan, kecemasan karena itu tadi merasa bersalah mungkin dengan harusnya saya berpikir positif nih, harusnya saya bersyukur nih keadaan ini, kan jadi cemas jadinya karena tertekan dengan harusnya saya bisa positif gitu. Jadi dia berupaya gimana saya bisa positif, jadi cemas akhirnya kan gitu. Jadi munculnya stres, cemas, terus juga dalam skala yang lebih panjang lagi menimbulkan depresi. Kenapa? Munculkan gangguan-gangguan mental lain, itu tadi kembali lagi yang kita menekan perasaan bersalah, kita harus berupaya positif gitu ya. Jadi memperburuk perasaan kita yang seharusnya bisa kita salurkan, bisa kita regulasi dengan baik gitu. Nah, yang terakhir juga bahkan jadi kecenderungan kita mengisolasi sosial, mengisolasi diri kita. Kenapa? Karena saya takut nih sama respon orang kayak gitu. Banyak pasien yang akhirnya nggak mau cerita tentang masalah mereka karena kembali lagi itu pasti dia banyak orang yang meresponnya dengan udahlah nggak gitu aja kamu ngerasa berat ya. Semua orang gitu banyak ya. betul. Banyak orang kok yang merasa sama seperti kamu gitu, atau mungkin kamu kurang bersyukur kayak gitu. Misalnya dia ngeluh kerjaan, banyak orang yang nggak ada kerjaan gitu, harusnya kamu bersyukur kamu punya kerjaan gitu, dibanding-bandingkan. Jadi kan dia jadi memendam semua masalahnya gitu, bukan hanya emosinya, akhirnya memendam masalahnya dan akhirnya tidak mau untuk bercerita sampai kepada arah isolasi sosial, nggak mau lagi nih gabung sama orang mungkin karena takut dijudge seperti itu gitu. Berarti dampaknya itu salah satunya jadi mempertanyakan diri sendiri ya. Nah, kok iya. kayaknya aku negatif banget ya. Betul, Nah, betul. iya. Merasa bersalah kan, jadi Dia putus nerimanya asa. kayak, kok gue yang disalah-salahin? Nah, iya. Bukan jadinya ya. Bahkan menurut para ahli di dalam psikologi atau peneliti itu positif yang seperti itu bahkan dianggap sebagai abuse atau kekerasan verbal. Apalagi pada orang tua ya kepada anaknya nih, misalnya itu tuh anak teman mama aja bisa, kamu kok nggak bisa sih? Itu sering terjadi Itu sahabat jiwa di kalangan ibu-ibu plus 62. Plus 62. Gen mana nih ngomongin gen ini? Ya, jadi itu udah dianggap sebagai kekerasan verbal karena kan akhirnya menimbulkan stres ya pada orang yang dikatakan seperti itu, ngejudge akhirnya membanding-bandingkan gitu. Jadi yang harusnya dia hanya ingin bercerita sebetulnya jadi merasa ini. Itu juga mohon maaf nih di sekolah pun guru-guru saya ada pasien gitu, murid gitu masih sekolah. Jadi saya bilang kenapa nggak cerita ke guru BK mungkin terkait dengan apa yang dia dibully gitu ya. Dia merasa dijudge sama gurunya kayak gitu. Mungkin kamu kurang ini kali, kurang bagus ngomongnya sama teman kamu gitu. Padahal mungkin sebenarnya kembali lagi yang tadi cara kita
bagaimana sih cara kita seharusnya menanggapi orang yang mengalami masalah atau musibah itu. Ya itu tadi, kita menerima, ya saya tahu pasti kamu capek, ya mungkin kamu bisa menghindari dulu teman-teman kamu misalnya kayak gitu. Atau yang tadi mengalami musibah, iya pasti kamu capek, yuk kita sama-sama bareng-bareng lagi, bersih-bersih lagi yuk gitu. Atau kalau kamu lelah, yuk kita istirahat dulu, kamu mau apa gitu, dibantu, tawarkan bantuan kayak gitu. Itu bukan untuk mengalihkan masalah ya, ibaratnya kita membutuhkan jeda dari masalah atau hal yang negatif yang kita alami untuk kita bisa memproses emosi itu gitu. Baru akhirnya ya setelah kita ajak dia tenang, bisa berpikir yang netral atau bisa dibangun lagi pemikiran positif, baru kita masuk untuk membangun positifnya gitu. Itu. Terus ini Mbak, kan Mbak Asri sama Mbak Tia turun ke lapangan ya untuk trauma healing itu kan. Yang biasanya Mbak berikan apa penanganannya? Kalau yang langsung turun ya, tentu kita menganggap itu belum PTSD atau trauma ya, karena lebih ke trauma itu kan nanti berjalannya sekitar 2 minggu atau 3 bulan malah setelah terjadinya musibah peristiwa itu gitu. Nah kalau yang baru nih masih fresh ya, tentu kita membawa bantuan, harus membawa logistik sebetulnya, bukan hanya diri kita sendiri. Selain bantuan kesehatan penting juga, artinya kan bukan hanya bawa diri dong, logistiknya kan obat ya, tetap membawa gitu sesuatu yang artinya apa yang mereka butuhkan saat itu pasti berupa fisik sebetulnya. Nah, jadi kalau di PFA itu kan psychological first aid itu kita lihat dulu apa yang mereka butuhkan, pasti fisik sebetulnya, material ya, berupa mungkin selimut ya, makanan ya, lebih kepada fisiknya dulu, karena kan orang yang tertimpa musibah kan pasti lelah ya, fisiknya juga lelah, mungkin dia luka segala macam gitu. Baru mungkin secara psikologis gitu kita mengobservasi setelah itu. Jadi bantuan yang kita bawa tuh, ini Bu bisa ini, sambil kita ngajak dia cerita gitu, apa yang dia rasakan gitu. Itu sih yang selama ini pernah kita ini. Tapi kalau ke anak-anak mungkin lebih ke upaya untuk itu tadi, bercerita juga misalnya, atau kita membawakan buku cerita, kita cerita sama-sama. Anak-anak kan sulit untuk mengatakan bahwa saya sedih Bu, itu jarang banget ya, saya trauma Bu gitu kan, jarang ya. Tapi kita misalnya sambil bawa boneka, sambil bercerita, atau minta dia menggambar apa yang dia rasakan gitu, jadi ada bentuknya gitu. Nah kalau Tia pribadi, kebetulan kemarin ini awal kita turun perwakilan aktivitas hospitalia itu memberikan pelayanan kesehatan dan bawa bantuan juga. Iya. Ada beberapa teman-teman kita yang terdampak, itu teman-teman juga bantu-bantu bersih-bersih, bawa logistik, dan kita pelayanan kesehatan. Kemarin timnya itu ada teman-teman perawat, ada dokter di situ juga, sama bapak ibu manajemen juga ikut hadir di sana. Itu lumayan sih antusiasnya warga di situ, khususnya di wilayah Kebon Duren, pemeriksaan kesehatan. Banyak yang tanpa alas kaki datangnya, dan kena tusuk sate ada, karena kan lumpur kesana, ya, nggak kelihatan ya. Karena apa ya, shocknya waktu melihat bencana itu dan after bencana, bersih-bersihnya itu juga capek. Kita lihat langsung gimana bersih-bersih lumpurnya, barang-barangnya semuanya kena. Itu kena juga ya. Ibarat psikologisnya nih kena gitu kan, banjir segala macam, gimana harus menyelamatkan diri. Afternya dia harus bersih-bersih kan, capek secara fisik gitu. Jadi kita betul-betul harus mendukungnya ya seperti itu, jangan sampai yang ke arah toxic positivity ya gitu. Benar-benar kita harus memilah gitu kata-kata gitu, karena bisa jadi nanti kita dianggap kurang empati ya kalau ini cara ngomongnya yang kurang baik gitu. Nah itu Aul dan Mbak Asti. Jadi saya punya pertanyaan, menurut kalian sebenarnya mana sih yang lebih penting, membuat orang merasa kuat atau membuat orang merasa dimengerti dalam kondisi bencana ya khususnya? Karena kan kita nguat-nguatin yang tabah ya, atau kita di satu sisi ya paham gimana kondisinya gitu, karena merasa dimengerti. Sebaiknya yang mana sih kita harus lakukan? Sebenarnya sama-sama penting sih, tapi di awal sih lebih penting untuk merasa dimengerti dulu. Ya karena ibarat kita membangun insight dia dari dalam, dia menguatkan, dia pun juga menguatkan dirinya akhirnya, karena saya dimengerti,
berarti perasaan saya ini tidak salah gitu. Jadi dia bisa bangkit lagi tuh gitu. Kalau kita menguatkan, takutnya malah dia jadi bergantung sama kita gitu. Jadi di awal mungkin dia dimengerti dulu, nanti di belakang ketika dia sudah punya insight, dia udah bisa untuk bangkit, baru kita bantu menguatkannya gitu. Menurutku sih begitu. Kalau Aul gimana tuh sama saudaranya yang terdampak waktu di ikut UNRAM itu? Kalau aku yang sepupuku kemarin itu yang paling pusing ya emak bapaknya ya, gitu kan. Emak bapaknya pusing banget lah itu dengan peristiwa itu, karena sebenarnya memang belum ditempatin, cuman baru taruh barang. Syukurnya tuh cuma taruh beberapa barang aja gitu ya, tapi beberapa barang elektronik itu ada yang kena juga kan, jadinya gitu. Dukungannya sebenarnya akhirnya kita mencari alternatif, ya udah si sepupuku ini akhirnya tinggal di rumahku gitu kan. Sementara mungkin nanti kalau memang mau mencari kos lagi silahkan, tapi di daerah yang aman gitu ya. Jadi kita memberi dukungannya sebenarnya dengan kita ngebantu, ya udah nggak apa-apa di rumah aja gitu ya. Jadi kemarin pagi itu aku bantu untuk evakuasi beberapa barang yang syukurnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi stres juga, dan bersyukurnya kami adalah kondisi kos itu dekat dengan rumahku, jadi enak gitu untuk bantu bawanya segala macamnya. Jadi dukungan yang kita berikan tuh sebenarnya nggak di kata-kata sih Mbak, lebih ke ya udah kita bantu Fisik gitu. ya, berarti ya, Terus kita menawarkan support. alternatif juga gitu. Ya udah mending di rumah aja daripada pusing-pusing nyari tempat gitu, sementara di rumah aja gitu. Tapi kalau dari pertanyaannya Mbak Tia, mana yang lebih penting, itu menurutku aku lebih setujunya ya untuk bantu, lebih baik, lebih penting untuk membuat orang itu merasa dimengerti sih. Karena orang tuh kayaknya punya upaya atau daya untuk kuat, asalkan dia dimengerti kan Mbak. Betul. Dan aku juga setuju yang tadi Mbak Asri bilang, kalau kayaknya kalau kita berusaha untuk menguatkan orang tuh bakal jadi depends ke kita Iya, gitu. betul. Oh kamu nggak nguatin aku sih gitu, iya kan? Jadi kayak setiap dia kali nggak- merasa lemah kan akhirnya cari bantuan, validasi cari, kan, bantu dong kuatin aku. Jadi kalau kita nggak nguatin dia down lagi gitu Iya. kan. Jadi kayaknya dengan dia merasa dimengerti, dia bisa meregulate emosinya dia gitu kan, bisa menjadi lebih berdaya lagi dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain gitu. Iya. Kalau menurut Mbak Tia gimana? Kalau itu sih benar, dimengertinya dalam hal kita penuhi kebutuhan logistiknya, kita bantu bersih-bersihnya, hadir turut di sana, sehingga dia jadi kuat untuk bangkit kembali Iya. bersama-sama. Bais. Itu dah kata Mutiara tuh ya. Ya benar, makanya aku setuju lebih baik kita melakukan action dibandingkan kita banyak kata-kata Benar. ya. Iya, Daripada betul. kita salah ngeluarin kata, Betul. mending bantu aja evakuasi, bantu bersih-bersih atau logistik gitu kan. It's better sih menurutku Yes. dibandingkan kasih kata-kata. Kesehatan juga ya, khususnya karena banyak, apalagi itu kotor ya, Betul. hal-hal Parah sih. Aku baru pertama kali Mbak ngelihat kebetulan Banjir. kemarin itu yang banjir yang bener-bener lumpur. Karena kemarin pas di sana di kosannya itu airnya di depan kosnya itu masih belum surut, masih tergenang gitu. Dan jujur sebagai, meskipun bukan orang yang langsung terkena dampak, tapi kayak ya Allah ini gimana ya cara bersihinnya gitu. Iya, Karena benar. lumpur kan, apalagi mereka yang punya kos itu atau Iya, punya betul. rumah itu kan, belum mikirin bersihinnya, belum mikirin barang-barang yang rusak apa aja itu. Maintenance-nya diperbaiki segala Itu macam stressful ya. sih, bener-bener. Iya. Makanya Oke, Mbak Astri, ada nggak kalimat penyemangat khususnya untuk teman-teman kita yang terdampak banjir, khususnya di wilayah Kota Mataram dan Pulau Lombok ya, karena kemarin banyak juga di Lombok Barat dan sebagainya. Silakan. Oke. Sebelumnya teman-teman, kami turut prihatin ya dengan kondisi saat ini. Tidak apa-apa merasakan, kadang-kadang kita merasakan dunia ini bising, dunia ini memberikan banyak pelajaran buat kita. Apa yang kita rasakan kita terima, dan jangan lupa untuk beristirahat, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan perasaan yang kita rasakan gitu. Jangan lupa untuk kembali ke rumah yang kita anggap rumah tempat nyaman, karena banyak tangan yang akan membantu kita, banyak tangan yang akan memeluk kita gitu. Jadi mencari bantuan itu bukanlah sebuah kelemahan, tapi cara kita untuk bertahan. Semangat semuanya. Masya Allah. Terus prihatin ya. Iya. Buat teman-teman Mbak Tia semua. mungkin juga ada yang mau disampaikan. Kalau Tia sih enggak ya, Tia tetap semangat aja. Kita siap memberikan bantuan nyata, langsung turun membantu teman-teman semua, membantu Bapak Ibu semua, membantu
untuk bersih-bersih, dan khususnya dalam layanan konseling kita Ya, hadir betul. 24 jam. Kalau butuh penanganan konseling khususnya masalah kesehatan mental, RSJ Mutiara Sukma ada dalam aplikasi Mutiara Sukma Sahabat Jiwa, bisa diakses di Play Store. Di situ ada layanan konseling dan informasi kebutuhannya dilayani 24 jam. Seperti itu. Aul, adakah? Kalau aku mungkin lebih ke yang tidak terkena dampak langsung ya. Alhamdulillahnya kita tidak Iya. merasakan itu secara langsung, tapi mungkin itu adalah salah satu bentuk juga dari Tuhan untuk menggerakkan hati kita untuk membantu mereka-mereka yang terkena dampak langsung gitu ya, supaya kita juga bisa berempati melihat kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menggerakkan hati kita. Seperti itu sih. Ya, ini episode kali ini agak melo ya, Iya. karena ini masih berlangsung juga untuk segala prosesnya, dari bersih-bersih juga. Kemudian nanti habis ini akan turun untuk trauma healing juga habis ini gitu ya. Jadi Iya. episode yang agak sedikit melo, tapi kita sangat berharap semoga ini cepat berlalu, kita Iya. bisa berdaya kembali, Betul. Bangkit kembali. secara fisik, secara mental, dan juga segala kondisi apapun kita bisa berdaya kembali gitu ya Mbak. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bahas dalam tema yuk tetap bersyukur walau kasur mengapung. Jadi tetap harus bersyukur dalam kondisi apapun, sahabat jiwa, karena kita di sini sama-sama bisa saling bahu-membahu untuk saling membantu. Seperti itu. Akhir kata Tia pamit undur diri. Aul juga pamit undur diri. Astri. Asik, unyu-unyu banget ya kayaknya teman-teman saya pada pagi hari pada episode kali ini. Tia pamit undur diri sekali lagi, see you and bye-bye.